Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan banyak sumpahnya. Dan kalau kita kumpulkan sumpah-sumpah Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan sumpah yang paling banyak Allah sumpahkan itu tentang dua hal. Satu, tentang waktu. Allah bersumpah hampir untuk semua nama waktu. Kalau manusia, Bapak Ibu sekalian, sumpah yang diperbolehkan, satu-satunya sumpah yang diperbolehkan untuk manusia adalah sumpah dengan nama Allah atau sumpah atas nama Allah. Makanya tidak boleh mengatakan demi ibu saya, demi bapak saya, tidak boleh. Kalau dia mau berjanji, bersumpah untuk memberikan keterangan atau untuk mengambil sebuah janji, maka dalam Islam dia harus mengatakan demi Allah. Dahulu di zaman Rasulullah hidup, sumpah itu dengan dua kalimat, demi Allah dan Rasulnya. Tapi sepeninggal Rasulullah SAW, maka jatuhlah hukum sumpah itu hanya boleh dengan satu kalimat, demi Allah. Itu namanya sumpah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sumpah Allah yang paling banyak dalam Al-Quran urutan pertama tentang waktu. Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah untuk hampir semua nama waktu. Allah bersumpah untuk wal fajar, kata Allah, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan wadduha, naik sedikit matahari, Allah bersumpah demi waktu duha. Ada ibadah, ada waktu, ada ibadahnya. Tidak ada waktu dari 24 jam yang ada kecuali ada ibadah. Tidak ada waktu dari satu pekan yang ada kecuali ada ibadah. Tidak ada waktu dari satu bulan yang ada kecuali ada ibadah. Dan tidak ada waktu dalam satu tahun kecuali ada ibadah. Ada ibadah harian, ada ibadah pekanan, ada ibadah bulanan, dan ada ibadah tahunan. Puasa Arafah itu tahunan, jatuhnya pada 9 Dzulhijjah. Setiap pada 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah. Karena 10 Dzulhijjahnya kita Idul Adha. Itu tiap tahun 10 Dzulhijjah. Tiap tahun Idul Fitri itu 1 Syawal. Setiap tahunnya, Pak. Gak akan geser itu. Inilah yang dinamakan ibadah tahunan. Ibadah bulanannya ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, namanya Ayyamul Bid, kata Rasulullah. 3 ayyam min kulli syahr, kata Rasulullah SAW, yang dinasihatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, ausani khalili, saya diberikan nasihat oleh kekasihku yaitu Rasulullah SAW bithalas, dengan 3 amalan. An usalli rak'atai duha, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha. Lalu kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya, lalu dia mengatakan an utira qabla an anam, agar aku bersolat witir, berwitir sebelum aku tidur. Dan yang terakhir, an asuma 3 ayyamin min kulli syahr, kata Abu Hurairah, dan agar aku berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Sebagian ulama dalam hadis Tirmidzi dikatakan ditentukan harinya. 3 hari dalam 1 bulan ini Ayyamul Bid, yang menjadi jumhur ulama 13, 14, 15 di setiap bulannya.
Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan 3 hari di setiap bulan itu bisa mengambil bulan pertama awal bulan, bulan kedua tengah bulan, bulan ketiga akhir bulan. Jadi antum tidak perlu berbeda pendapat dengan saudara antum kalau dia mengatakan antum lagi puasa apa, saya puasa bid, ini hari Rabu. Tidak mengapa, karena ada sebagian ulama membolehkan puasa bid tidak berurutan. Puasa bid diartikan 3 hari dalam 1 bulan. Lewat hadis ini kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, rakaatai duha, 2 rakaat salat duha, witir sebelum tidur, dan yang terakhir berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ulama berbeda pendapat berpuasa 3 hari dalam 1 bulan ini kapan. Sebagian yang paling banyak mengatakan pada waktu bulan sedang purnama. Itulah dikatakan puasa bid, puasa putih, karena bulan sedang putih-putihnya, purnama. Dan itu terjadi hanya pada tanggal 13, 14, 15. Tapi antum tidak boleh marah. Nah, kebetulan jurusan saya S2 dan S3 di Sudan itu ilmu hadis, dan ini kita bahas. Antum tidak boleh marah saudara sekalian kalau ada yang mengambil keringanan dengan menjadikan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu diikutkan 1 di awal bulan, terpisah-pisah, 1 di tengah bulan, 1 di akhir bulan. Tidak mengapa. Bahkan ada sebagian ulama menjadikannya Senin Kamis. 3 hari dalam 1 bulannya dia double niatnya. Senin di awal bulan, Senin di tengah bulan, Senin di akhir bulan. Dia double niatnya. Niat puasa hari Senin dengan hadis yang khusus, dan niat puasa 3 hari dalam 1 bulan dengan hadis yang khusus juga. Nah, inilah pentingnya keluasan ilmu agar kita kemudian mampu memahami apa yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lalu Rasulullah bersumpah dengan waktu duha, waktu siang, wan nahar, demi waktu siang. Siang itu zuhur. Makanya banyak ayatnya wan nahar. Dalam surah An-Naba ada, dalam surah Al-Lail ada. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini surah Al-Lail. Kemudian tentang An-Nahar juga Allah berfirman dalam surah Abasa, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam tempat istirahat, kami jadikan siang waktu untuk mencari nafkah, mencari kasb, bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, bergeser dari siang ke asar, Allah bersumpah lagi. Jadi demi waktu siang, kemudian Allah bersumpah lagi, wal as, demi waktu asar. Ini ulama berbeda pendapat. Tafsir pertama mengatakan demi masa, wal as innal insana lafi khus. Wal as, demi masa. Tafsir pertamanya demi waktu, demi masa. Tafsir keduanya wal as, makanya dikatakan salatul asar. Salatul asar, salat asar. Itulah kenapa ulama berbeda pendapat, dan dua-duanya benar. Yang mengatakan demi waktu benar, demi masa benar, dan yang kedua mengatakan demi waktu asar juga benar. Bahkan ada hadis terpisah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat terberat seseorang salatul wusta. Apa itu salatul wusta? Salat pertengahan. Apa salat pertengahan? Yang menengahi salat asar. Subuh, zuhur, asar. Maghrib, isya, asar sebelumnya. Maka salat yang paling berat di hadis terpisah. Hadis yang lain menerangkan solat terberat orang munafik solat subuh dan isya. Tapi ada hadis terpisah, dan ini kita harus pahami kedua-duanya benar. Hadis terpisah yang lain mengatakan solat yang terberat adalah solat asar, dan itu benar. Kalau orang munafik subuh dan isya. Kalau bagi orang beriman solat asar, Pak. Waktunya tanggung. Dia di pertengahan di mana orang sudah lelah bekerja. Makanya biasa banyak yang menunda-nunda sholat asarnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai meninggalkannya, na'udzubillah. Makanya ada ayat Quran, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Tahu salatul wusta, salat pertengahan. Bayangkan disebut terpisah dia. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah 5 salat-salat kalian.
dan jagalah solat tengah kalian. Apa tengah tadi? Asar. Khusus. Makanya wal as itu bisa bermakna demi waktu secara keseluruhan. Innal insana lafi khus. Semua manusia dalam kerugian, Bapak Ibu sekalian. Semuanya. Kemudian yang dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihat, lalu beramal saleh, wa tawashaw bil haq, lalu kemudian saling menasihati dalam kebenaran, wa tawashaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Lalu bergeser masuk waktu maghrib, masuk waktu isya. Ini semua dikategorikan malam, karena malam dalam Al-Quran, malam itu dibagi 3. Awal malam, pergantian antara siang dan malam, terbenamnya matahari, gurub, maka dinamakan maghribun. Terbenamnya matahari, maghrib. Gurub, kalau terbit, syuruk. Makanya ada biasa orang mengatakan isyraq, salatul isyraq. Orang Indonesia nggak mau susah, dibilang salat syuruk, salat syuruk. Padahal nggak benar itu yang namanya salat syuruk. Ya, salat syuruk itu sebenarnya penamaan yang salah. Karena justru Bapak Ibu sekalian, tidak boleh orang salat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ada 3 waktu dilarang manusia untuk salat. Inda syuruk, wa inda zawal, wa indal ghurub. Berarti kan ada 3 waktu haram salat. Bahkan kalau Anda mau tahiyatul masjid, kalau Anda mau salat sunnah setelah wudu, kalau Anda mau salat hajat, hindari 3 waktu ini. Karena 3 waktu ini 3 waktu yang diharamkan untuk salat. Ini tambahan ilmu ya. Sebelum kita masuk pada kenapa kita bahas tentang sumpah Allah tentang nama waktu ini, dan apa korelasinya dengan manfaat yang akan kita ambil dari tema dari kajian kita tentang muhasabah diri itu. Bapak Ibu sekalian lihat, kata Rasulullah ada 3 waktu dilarang salat. Perhatikan, inda syuruq, ketika terbit, inda zawal. Zawal itu Bapak Ibu sekalian, kalau antum berdiri di siang hari, dulu orang nggak punya jam, tim media ngikutin aja ya. Dulu orang nggak punya jam Bapak Ibu sekalian, maka nggak tahu ini zuhur jam berapa, nggak ada dulu. Satu-satunya cara melihat peredaran matahari. Oh ini sudah zuhur. Melihat langit ini sudah subuh. Kalau tanda solat subuh itu ada dalam ayat puasa. Ayat puasanya mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, cara membedakan sudah masuk waktu subuh atau belum, nanti lihat di langit-langit. Yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kalau ada sudah garis-garis putih banyak, itu tanda subuh. Jadi kadang-kadang kita ini biasanya waktunya kecepatan, jamnya berubah dan seterusnya. Maka kemudian Anda bisa mengambil cara yang lain, yaitu melihat langit. Kalau subuh, duha melihat matahari. Matahari agak sedikit naik, barulah dikatakan duha. Perhatikan 3 waktu yang dilarang untuk sholat. 1 pas terbit. Pas terbit itu inda syuruk. Jadi kalau ada masjid yang punya jam digital misal seperti di atas saya ini, kemudian mengatakan waktu syuruk, itu belum tentu. Iya, belum tentu itu waktu yang dibolehkan untuk sholat. Makanya para ulama mengatakan ihdzar, hati-hati. Karena kadang-kadang kita mengatakan ini sholat yang disunnahkan, ternyata kita sholat di waktu yang diharamkan. Ada 3 waktu yang diharamkan sholat. Pas terbit, pas zawal, ini namanya zawal, pas ghurub. Makanya waktu sholat duha, perhatikan, Ustadz, kapan terakhir sholat duha? Ketika bayanganmu masih ada. Ketika bayanganmu masih ada sebelum datangnya waktu zuhur. Jadi orang dahulu itu mengetahui sholat duha itu gampang. Selama masih ada bayangan ke kiri, ke belakang, ke depan, tergantung di mana Anda berdiri. Selama masih ada bayangan, maka waktu itu masih dibolehkan sholat duha. Tetapi selama matahari sudah berada di atas kita pas-pas, sehingga tidak ada lagi bayangan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, maka waktu itu sudah dilarang untuk sholat. Karena setelah waktu itu pasti sudah adzan zuhur. Setelah matahari pas di atas, kalau Anda lihat bayangan Anda cuma turun ke bawah, berarti itu waktu yang diharamkan sholat. Yang terakhir waktu terbenam, ghurub, yang tadi dengan waktu maghrib. Kalau sudah terbenam matahari, maka tidak ada sholat di situ. Makanya tidak ada sholat sunnah setelah subuh,
tidak ada solat sunnah setelah asar. Semua solat sunnah yang lain ada. Ya. Solat sunnah setelah zuhur ada. Setelah isya ada. Setelah maghrib ada. Subuh dan asar tidak ada. Untuk apa? Kenapa? Menghindari orang solat pas terbit dan pas terbenam. Makanya yang mau amalkan amalan sunnah, dengarkan. Ada hadis kata Rasulullah SAW, siapa yang solat subuh berjamaah lalu kemudian dia berzikir, membaca Quran, atau dia melakukan amalan soleh apa saja, ikut kajian, dengar ceramah, sampai datangnya waktu isyraq. Yang dimaksud dengan sampai datangnya waktu isyraq, syuruk yang kita biasa bahasakan terbit, itu sampai itu bukan berarti kita sholat pas-pas itu, saudara sekalian. Tetapi ketika datang waktu itu, tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, barulah kemudian Anda sholat. Pahami? Supaya Anda tidak sholat di waktu yang diharamkan. Kata Rasulullah, siapa yang zikir, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir, membaca Quran sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat karena Allah, baginya pahala haji dan umrah tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Itulah biasa kalau Anda lihat ada orang yang tidak mau keluar setelah sholat subuh, dia tunggu dulu sampai waktu syuruk datang, kasih tahu dia, jangan pas-pas syuruknya, lebihkan 5 menit, lebihkan 10 menit, dan niatkan sholat duha. Sholat apa? Duha. Jadi itu namanya sholat duha di waktu setelah isyraq untuk mendapat pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz niatnya niat sholat apa? Sholat duha. Pahalanya apa itu sholat duhanya? Pahala sholat duha yang ini beda dengan pahala sholat duha yang lain. Kenapa? Karena pahala sholat duha yang ini mengikat dengan zikirmu dan sholat subuh berjamaahmu. Jadi kalau ada orang mau dapat pahala haji dan umroh sempurna, 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 tapi dia sholat subuh di rumah, baru kemudian dia ke masjid, nggak bisa. Kenapa Pak? Karena ini satu paket. Dia harus sholat subuh berjamaah, setelah itu dia harus berzikir. Berzikir itu 3, baik membaca Quran, atau dengar ceramah, kajian, atau yang terakhir dia berzikir dengan zikir yang disunnahkan Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, zikir pagi petang, atau dia baca Allahumma asbahna bika wa amsayna bik, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau dia baca sampai terbit matahari, lalu dia tunggu sejenak, lalu dia salat duha, maka baginya pahala dan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Lalu kemudian Allah bersumpah tentang waktu malam. Ada surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang perhatikan ya. Waktu kita singkat ini ada ilmu yang perlu kita fahami. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling banyak dalam Quran yang Allah sumpahkan adalah waktu. Perhatikan, hal yang paling banyak yang Allah sumpahkan adalah masalah waktu. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia saja tidak boleh dia bersumpah kecuali untuk hal yang sangat penting, barulah dia boleh bersumpah apalagi atas nama Allah. Maka begitu juga dengan Allah, tidak mungkin ada sumpah Allah Bapak Ibu sekalian kecuali sumpah yang Allah berikan pasti menunjukkan sebuah kepentingan. Maka waktu-waktu itu penting untuk dijaga. Makanya tadi Pak Imam baca surah Ali Imran. Antum lihat tadi, alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, ya, itu mengatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Kemudian apa? As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Coba, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, Pak. Ada waktu sahur di situ sebelum subuh. Antum bisa bayangkan itu. Iya. Ada 5 kategori yang disebutkan di situ. As-sabirin,
orang yang sabar. Was-shadiqin, orang yang jujur. Wal qanitin, orang yang taat. Wal munfiqin, orang yang berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur, waktu sebelum subuh, Bapak Ibu sekalian. Mereka-mereka lah orang yang syahidallah, yang akan dipersaksikan oleh Allah dan mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang yang saleh. Annahu la ilaha illallah wal malaikah, malaikat bersaksi. Iya. Orang-orang saleh bersaksi. Mereka semua bersaksi atas apa? Atas orang-orang yang menjaga amalannya. Maka amalan yang kedua, hal kedua, bukan amalan yang kedua, hal yang kedua yang paling banyak disumpahi oleh Allah adalah tentang keadaan. Keadaan itu apa, Ustadz? Keadaan manusia. Mulai dari lemahnya, kuatnya, kembalinya dia menjadi lemah. Iya. Siapa itu? Dari mana? Ada yang pegang mic lagi? Enggak ada? Enggak ada ya? Oke. Jadi hal yang kedua yang paling banyak Allah sumpahkan, saudara sekalian, adalah tentang keadaan. Keadaan manusia. Ada yang sabar, ada yang jujur, tapi di saat yang sama ada yang kabura maqtan indallah. Kabura maqtan indallah, mereka mengucapkan sesuatu yang kemudian dia tidak amalkan. Itu keadaan. Atau ada keadaan yang lain, orang-orang yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan kebencian. Ini namanya nifak, munafik. Hal-hal yang seperti ini, ikhwas sekalian, itu disumpahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali keadaan-keadaan orang-orang yang lain yang Allah sumpahkan di dalam Al-Quran. Dua hal, waktu dan keadaan. Sekarang lihat, antum tahu ikhwas sekalian, ada satu amalan dalam Islam, sedikit orang yang tahu ini amalan. Tapi kalau anda amalkan, amalan ini menggabungkan dua hal tadi. Yang paling banyak disumpahi oleh Allah dalam Al-Quran, waktu dan keadaan. Baik waktu dia di dunia, waktu dia di akhirat. Keadaan dia di dunia, keadaan dia di akhirat. Sekarang perhatikan ikhwas sekalian. Kalau antum cek di dalam Al-Quran, ikhwan, ya, antum buka di situ. Ya, antum buka di semua ayat dalam mushaf, di semua surah, bebas antum tinggal pilih surah apa saja. Pasti ada keadaan, ada waktu. Buka surah apa saja. Misal saya buka yang dihafal anak-anak, surah Al-Fil. Contoh ya, saya buka surah Al-Fil. Misal ya, saya buka surah Al-Fil. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahu. Waktunya apa? Waktunya tahun gajah. Zaman di mana Rasulullah lahir. Baik. Pindah. Apalagi dalamnya? Di dalamnya ada keadaan. Apa keadaannya? Keadaan Abrahah mengutus gajah menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian Allah utus burung namanya ababil, melemparkan batu yang sangat kecil, tapi dari sijil neraka keadaan. Al-Quraisy, keadaannya orang Quraisy. Al-Humazah, keadaannya orang-orang pengumpat. Begitu seterusnya. Al-Baqarah, kisahnya, keadaannya kaumnya Nabi Musa dan sapi betina. Ali Imran, keadaannya keluarganya Imran. An-Nisa, keadaannya perempuan. Maka banyak sekali keadaan-keadaan wanita di situ. Maryam, keadaannya Maryam, waktunya di zaman Maryam hidup. Semua. Dan tidak mutlak semua Maryam. Ada Zakaria, kisah Zakaria dalam surah Maryam. Toha juga ada kisah Nabi Musa dan Fir'aun di dalamnya. Bukan hampir, kita boleh katakan semua surah dalam Al-Quran berbicara tentang waktu dan keadaan. An-Nas berbicara dengan manusia.
keadaan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, yang merajai manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari gangguan-gangguan jin al khannas. Keadaannya manusia, waktunya ketika manusia hidup. Yuwaswisu fi sudurin nas, kapan? Ketika mereka mengganggu di dalam dada-dadanya manusia. Semuanya. Al-Falaq, Al-Ikhlas berbicara tentang keikhlasan keadaannya, waktu dan keadaan. Ada satu amalan, ikhwan, perhatikan ini, saya singkat ya. Ada satu amalan dalam agama kita, sedikit yang tahu tapi besar sekali pahalanya. Sedikit yang tahu ini amalan, bahkan mungkin kalau saya hitung ya, dari yang ada hari ini yang hadir, mari kita berhitung ya. Amalannya namanya al-muhasabah. Apa? Al-muhasabah. Tahu apa arti muhasabah, teman-teman? Ini amalan ibadah yang kalau Anda coba ambil tarik ya, untuk setiap amalan, hampir setiap amalan yang dicontohkan Rasulullah, ada nilai-nilai muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Apa bahasa sederhana lagi? Mengakui kekurangan diri. Apa bahasa yang lain lagi? Mengakui kezaliman diri. Itu semua bagian dari muhasabah. Dan paling tertingginya muhasabah itu, ikhwan sekalian, tertingginya muhasabah itu, perhatikan, yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Golongan terakhirnya, ada 7 golongan yang kata Allah, kata Rasulullah, dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu saya sebutkan: imamun adil, pemimpin yang adil; syabun nasya fi ibadatillah, yang kedua pemuda yang selalu taat di jalan Allah; yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid; yang keempat rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah; yang kelima rajulun da'atsu imra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan memiliki jabatan, kekayaan, lalu dia mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah. Lalu kemudian golongan yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqah, ada seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan amalan muhasabah tertinggi golongan ke-7. Dengerin baik-baik. Yang pernah boleh ngangkat tangan. Kata Rasulullah, golongan yang ke-7, rajulun. Ini muhasabah tertinggi. Ini ibadah dalam muhasabah yang tadi saya katakan, menggabungkan waktu dan keadaan. Kata Rasulullah, seseorang dzakarallah khalian fafadat ainah. Kata Rasulullah, golongan ke-7 yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, orang yang rajin, orang yang sering menyendiri, gak ada yang lihat kecuali Allah. Suaminya nggak lihat, istrinya nggak lihat, anaknya nggak lihat, teman-temannya nggak lihat, jamaahnya nggak lihat, followersnya nggak lihat, kecuali Allah. Khalian, sendiri, cukup. Kalau kayak gitu biasa. Tapi yang dahsyat, Bapak Ibu sekalian, dzakarallah khalian fafadat ainah, dia menyendiri, berduaan dengan Allah, tiba-tiba menetes air matanya. Pernah? Berapa lama? Berapa kali? Berapa kali Anda amalkan sehari? Ada nggak dalam sehari ini Anda nangis berdoa sama Allah, ya Allah banyaknya salahku ya Allah, ya Allah 60 mi usiaku ya Allah, ya Allah 50 usia saya ya Allah. Kalau seorang anak, ya Allah banyaknya dosaku sama orang tuaku ya Allah. Sendiri, tapi adik-adik, nggak ada temanmu yang lihat, nggak ada ustadzmu yang lihat. Kalau masih ada yang lihat, belum sampai ini ibadah. Kalau masih ada yang lihat, belum. Makanya saya katakan, inilah muhasabah tertinggi, introspeksi diri tertinggi. Kalau Anda berani menyendiri, nggak ada yang lihat,
Anda cuma berdoa dengan Allah, Anda cuma ingat Allah, Anda kemudian kembalikan pada Allah, lalu menetes air matamu mengingat Allah, entah karena banyaknya dosamu, entah karena banyaknya nikmat yang belum kamu syukuri, maka itulah ibadah yang sangat dicintai Allah. Fafadat ainah, menetes air matanya, dan kata Rasulullah, ainan la tamassuhuman nar, dua mata yang gak mungkin disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang sering nangis berduaan dengan Allah. Wa ainun tahrus fi sabilillah, dan mata yang menjaga, terjaga di jalan Allah. Ya, satpam, polisi kalau ngejagain sesuatu, ya. Makanya saya kaget-kaget juga, ya. Masjid raya bisa dibakar mimbarnya. Saya bilang, di mana penjaganya ini? Ya. Kenapa ada bisa orang masuk bakar mimbar? Dan ini juga jadi bukti, ikhwas sekalian, bahwa masih ada orang yang benci Islam, ya. Masih banyak orang yang mungkin tidak faham tentang Islam, ya. Bahkan kalau dia adalah orang Islam itu sendiri, masih ada orang yang mungkin, ya, tidak mencintai Islam, ya. Maka dua mata itu tidak akan terkena api neraka, kata Rasulullah. Mata yang sering menangis karena takut mengingat Allah, karena takut dengan Allah, dan mata yang terjaga di jalan Allah. Dia begadang untuk jaga masjid, dia begadang untuk apa? Untuk apa? Kalau dia panitia, dia begadang. Besoknya Idul Fitri, dia begadang, siapkan masjid, bersihkan masjid. Ini semua begadang di jalan Allah. Kalau dia berperang, dia tidak tidur untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan dengan orang-orang kafir dan musyrik waktu itu orang-orang yang matanya tidak akan disentuh api neraka. Sedikit yang tahu ini amalan, ikhwan. Makanya saya kasihkan judul ceramah kita hari ini, muhasabah diri untuk mendapatkan ridha ilahi. Dan tingginya muhasabah yang paling tertinggi itu, ikhwan. Dan coba nah, ikhwan, demi Allah ini Pak, Ibu, ya, ikhwas sekalian, coba bangun malam, nanti malam buktikan ini, buktikan, rasakan sendiri, tidak usah sama saya Pak. Buktikan ini perkataan Rasulullah loh. Rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Ini kata Rasulullah, ini muhasabah, introspeksi diri. Tadi wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Istighfar Pak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak percaya sama saya, coba amalkan ini. Bangun di tengah malam, cari ke kamar, matikan lampu, nggak usah nyalakan Pak, biar gelap-gelap. Bayangkan Anda dikubur, supaya lebih gampang nangis Pak, gelap. Karena Yunus berada di tengah kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan ikan, perut ikan, dan dia berdoa, dan diabadikan dalam surah Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ingatkah kalian ketika Yunus, ya, pergi dari kaumnya dalam keadaan kecewa, fadhanna an lan naqdira alaih, lalu dia mengira kami tidak melihat kekecewaannya. Maunya Allah itu nggak usah kecewa kalau dakwahmu ditolak. Tapi namanya Yunus, nabi, manusia. Dia kecewa bukan karena dia benci kaumnya, tidak. Dia kecewa karena dia takut kaumnya diazab Allah. Maka dia balik dalam keadaan kecewa. Naik di sebuah kapal, kapalnya goyang, ikhwas kalian, tidak stabil. Kapal itu hampir tenggelam. Lalu orang-orang yang berada di atas kapal menyepakati untuk diundi. Siapa nama yang keluar, dia yang harus turun dari kapal, lompat ke laut. Diundi, keluar namanya Dhannun, dan ini diceritakan dalam riwayat. Keluar nama Nabi Yunus, lompat Nabi Yunus, dimakan oleh ikan dan berada di perut ikan. Kata Allah Azza wa Jal, seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, berzikir, ya, la bisa, kata Allah Azza wa Jal, maka dia akan tinggal di perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan Pak. Tapi Yunus pas dimakan ikan Pak, apa yang dia lakukan? Dia istighfar Pak. Dia tasbih puji Allah. Dia introspeksi dirinya. Inilah yang saya makan muhasabah. Perhatikan. Dan ini doa Bapak Ibu sekalian, hafalkan. Karena Masya Allah, ini doanya Nabi Yunus.
justru menjadi doa yang kata Rasulullah, tidaklah seorang umatku, seorang yang beriman, berislam, membaca da'watu dhinnun, membaca doanya Nabi Yunus, kecuali semua farajallahu alaih, Allah akan bebaskan dia dari segala permasalahan hidupnya, dan Allah akan penuhi semua kebutuhan hidupnya. Diselesaikan masalahnya, dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan doanya Nabi Yunus yang Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya. Apa doanya? Dengarkan ayatnya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada. Lalu dia berdoa, fanada fi dhulumat. Dia berdoa di tengah kegelapan. 3 kegelapan kata para ulama. 1, gelapnya malam, karena di waktu malam dia dilempar, Pak. 2, gelapnya laut. Antum kemarin sempat merasakan Telkomsel lagi ada masalah, Pak. Katanya kan ada bermasalah kabel di dasar laut. Tanyakan pada penyelam-penyelam, Pak, mana lebih gelap, gelap malam atau gelap laut? Semua akan mengatakan gelapnya laut. Saya pernah ke Bunaken, waktu itu menjelang maghrib, ya. Saya habis asar, waktu itu saya habis ceramah di Manado. Setelah saya ceramah, saya dibawa ke Bunaken. Sampai di Bunaken, saya disuruh menyelam. Ustadz, belum ke Manado kalau belum ke Bunaken. Saya dikasih pakaian, ini menjelang maghrib, Pak. Saya dibawa ke dasar laut, gelap. Padahal di atas masih terang, jam 5. Di bawah sudah gelap, Pak. Bayangkan, itu jam 5 sore. Bagaimana kalau jam 9 malam? Laut itu, Pak, Anda boleh tahu ya, laut itu lebih dalam dasarnya dibandingkan atas yang kita ada ini. Dalam sekali lautan itu. Subhanallah, Yunus berada di 3 kegelapan. Gelap malam, gelap laut, dan yang terakhir gelapnya perut ikan. Makanya dalam Al-Anbiya dikatakan fanada, dia berdoa fidzulumat, di tengah-tengah kegelapan yang berlipat-lipat, bertingkat-tingkat. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Apa doanya? Dia mengatakan fanada fidzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dia ulang terus Nabi Yunus. Tidak ada dia baca yang lain. 3 ini. 3 kalimat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hafal ini doa Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kata Rasulullah, kalau Anda sering baca ini doa, tidaklah kau punya masalah kecuali Allah selesaikan. Tidaklah kau punya kebutuhan, hajat. Para jomblo yang mau menikah, ya, yang sudah menikah dan mau punya anak, yang sudah punya calon gak punya uang panai, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Rasulullah mengatakan ini doa mustajab. Lalu dijelaskan oleh para ahli hadis. Salah seorang syekh kami di Sudan waktu kami ambil S2, beliau menjelaskan mengapa doa Nabi Yunus begitu dahsyat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena ada muhasabah. Apa itu muhasabah tadi? Introspeksi diri, Pak. Nabi Yunus tidak buat dosa, Pak. Dia tidak berzina, dia tidak merampok, dia tidak korupsi. Dia cuman kecewa kaumnya tidak ikuti ajakannya. Dan itu wajar, Pak. Karena Nabi takut umatnya disiksa, takut umatnya masuk neraka, dan itu wajar. Tapi lihat, Pak, dia nggak bikin dosa aja. Di dalam perut ikan dia nangis-nangis baca doa ini. La ilaha illa anta. Apa intinya? Muhasabah, introspeksi diri. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, ya Allah maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya hambamu yang berbuat zalim. Pertanyaannya, Pak, apa kezaliman Nabi Yunus? Memangnya dia berzina? Memangnya dia merampok? Memangnya dia membunuh orang? Memangnya dia mengambil hak orang? Tidak ada. Dia cuma mendakwahi kaumnya
kaumnya menolak dakwahnya, lalu dia pulang dalam keadaan kecewa. Tapi itu pun ketika dia masuk dalam perut ikan, dia selalu menangis dan hanya mengulang doa-doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat artinya, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku hambamu yang banyak berbuat zalim. Inilah yang dinamakan muhasabah. Kalau kita selalu mengakui bahwa ya Allah, saya ini zalim, ya Allah, saya salah, daripada kita bilang begini kalau berdoa, ya Allah, kenapa anakku nakal, ya Allah, kenapa anakku bandel, kenapa istri saya susah diatur, atau kita bilang kenapa suami saya, mungkin karena dia belum mengenal agama. Mungkin daripada Anda menyalahkan orang lain, Allah lebih senang kalau Anda menyalahkan diri sendiri, sebagaimana para nabi menyalahkan dirinya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya orang yang banyak berbuat zalim. Apa Anda kira kalau Anda bilang ya Allah banyaknya dosaku, ya Allah, ya Allah banyaknya dosaku, ya Allah, apa Anda kira Allah benci? Tidak, Pak. Semakin Anda mengatakan ya Allah banyak sekali dosaku, ya Allah, banyak sekali salahku, ya Allah, banyak sekali lalaiku, ya Allah, apa Anda kira Anda mengaku zalim, mengaku banyak salah, mengaku banyak lalai, lalu kemudian Allah benci? Tidak, Pak. Justru yang Allah benci kalau Anda selalu mengatakan ya Allah tidak sengaja, kak, ya Allah tidak sengaja. Dari 20 tahun yang lalu Anda mengatakan tidak sengaja, tidak sengaja. Ya Allah berzina kak, tidak sengaja kak, ya Allah. Ya Allah mencuri kak, tidak sengaja. Daripada Anda mengatakan ya Allah ku ambil tadi tuh makanannya orang, ya Allah, tapi niatku baik awalnya, ya Allah. Antum paham gak? Ini namanya doa pembenaran. Gak perlu, Pak. Doa-doa kayak begini hindari. Gak perlu. Ya Allah, bukan saya yang salah, ya Allah. Tadi saya sebenarnya mau tolong dia, tapi karena dia cantik jadi saya pegang tangan dia. Gak perlu pembenaran, ikhwan. Antum langsung aku, ya Allah, saya tadi menyentuh wanita yang bukan mahram saya, ya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, lebih baik dia ditusuk dengan besi yang panas di ujung kepalanya, ya Allah. Ya Allah maafkan saya, ya Allah, saya berjanji tidak mengulanginya, ya Allah. Ini jauh lebih baik. Makanya ada ayat, dengarkan, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Enggak apa-apa, Pak, salah karena kita manusia, tapi yang penting kita mengakui kesalahan kita. Nabi Yunus mengatakan saya zalim. Nabi Adam ketika diturunkan ke surga, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Coba, Nabi ini KW, Nabi, Pak, kenapa kita malu mengakui kezaliman? Kenapa kita malu mengakui kesalahan? Nabi enggak malu. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya banyak menzalimi diriku, ya Allah. Wa illam taghfir lana. Ini dalam surah Al-A'raf. Qala, keduanya mengatakan, Qala Rabbana zalamna anfusana. Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Banyak solat kami tunda, banyak mengaji yang kami tidak baca, banyak sedekah yang kami pelit, banyak waktu yang terbuang sia-sia, banyak waktu dipakai menonton yang sia-sia, banyak waktu untuk ketawa, banyak waktu untuk habis untuk hal-hal yang bukan ibadah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami banyak zalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak maafkan kami, wa tarhamna, jika Engkau tidak sayang sama kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hambamu yang merugi, ya Allah. Ikhwas sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menutup dengan mengajarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini amalan, Pak. Percaya sama saya, luangkan waktu, tak, cari waktu, Pak, khususnya di tengah-tengah malam, apalagi di sepertiga terakhir, kira-kira dari jam 2 sampai jam 5 itu bangun, Ki. Sendirikan dulu diri kita, ambil setengah jam, gak usah lama, 10 menit. Kalau kelamaan setengah jam, 10 menit, Pak. Duduk, wudhu, sholat 2 rakaat, ingat dosa, ingat maksiat, ingat banyaknya salah kita, ingat Allah, lalu zikir, sujud terakhir, bilang sama Allah,
Rabbana zalamna anfusana, sebagaimana doa Adam, ya Allah saya banyak zalimi diriku. Katakan sebagaimana doa Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, saya banyak zalim ya Allah. Ikhwan, kalau antum bisa nangis waktu malam, wallahi demi Allah saya katakan, rasakan ketenangan hati setelah itu. Curhat sama Allah sampai berlinang-linang air mata. Kalau perlu basahkan tehel itu sebagaimana dulu basahnya tehel Rasulullah ketika bangun tahajud. Percaya setelah saya, hati itu plong sekali demi Allah. Dan ini ibadah bisa jadi lebih baik daripada solatmu sepanjang hari, sepanjang malam. Kamu solat 20 rakaat tapi tidak dihayati, jauh lebih baik solat 2 rakaat yang dihayati dan ditangisi bahkan, karena nggak mungkin ada tangisan bisa dibuat-buat, yang ada ketawa yang bisa dibuat-buat. Kalau tertawa saudara sekalian hal yang bisa dibuat-buat, tapi menangis nggak mungkin, apalagi nggak ada orang, cuman kamu dengan Allah, kamu mau pura-pura menangis, nggak mungkin, karena Allah tahu kamu lagi nangis atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ibadah yang sangat jarang orang tahu Pak, muhasabah. Dan subhanallah ya, saya berterima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekitar 12 tahun saya baru bisa ceramah di tempat ini lagi Pak. Masjid yang dulu saya seperti anak-anak di sini mengaji. Saya dulu nak di sini ngaji. Usia saya masih 7 tahun, 6 tahun. Sampai saya 12 tahun Pak RT dapat saya waktu masih kecil. Beliau Pak RT dulu RT kita di sini, sekarang ketua masjid. Beliau tahu bahwa saya dulu seperti ini kecilnya di masjid ini ikhwan. Saya bukan tidak mau mengisi di masjid ini Pak, tapi saya malu menawarkan diri. Mungkin di masjid-masjid besar sekalipun saya diundang, di Al-Markas, Masjid Raya, ya, bahkan di Istiqlal saya pernah mengisi Jakarta. Ya. Di Sunda Kelapa saya pernah ngisi, di Masjid Raya Bandung saya pernah mengisi. Tapi masjid ini saya baru injak lagi ikhwan setelah 12 tahun. Kemana Ustadz? Saya ke Gontor ikhwan. Saya setelah dari Gontor 6 tahun tamat SD, saya sudah menghilang dari kompleks ini. Saya di Gontor mungkin kalau liburan pulang, tapi cuma sebulan. Setelah 6 tahun di Gontor, saya ngajar 2 tahun di Magelang, Jawa Tengah. Setelah 2 tahun di sana saya ke Sudan, hampir 9 tahun ikhwan. S1 4 tahun setengah, S2 saya 2 tahun, 2 tahun setengah, hampir 2 tahun setengah, sudah 7 tahun. S3 saya lagi proses sekarang, masuk tahun ketiga, hampir 10 tahun, bayangkan. Dan saya baru balik itu 2017 untuk menetap setelah S2. Adapun S3 saya dari 2017 itu, saya bolak-balik. Balik 6 bulan, ketemu pembimbing penulis, balik lagi, dibimbing tulisannya, balik lagi. Nah, saya sekarang berada pada akhir-akhir disertasi saya di S3. Mudah-mudahan bisa cepat selesai S3, saya doakan. Tapi saya cuma mau beritahu bahwa saya mengaji di sini dulu. Dan alhamdulillah saya dari usia 10 tahun, ya, karena saya dulu serius juga kalau ngaji adik-adik. Dan tempat mengaji saya 2, di sini dengan di Mardiah. Mungkin di antara semua santri, saya yang tempat mengaji saya 2. Kalau sore saya di Mardiah, kalau maghrib saya di sini. Makanya pas usia 11 tahun saya masih kelas 5 SD, saya sudah diminta oleh Ustadz Bustam waktu itu untuk jadi guru. Saya kelas 5 SD jadi guru untuk anak-anak SMP, bayangkan. Ya. Karena saya serius ngajinya. Nggak lama saya ngajar lagi di Ar-Rauf, di Skarda 2 di sini, di Ar-Rauf. Ya. Ngajar juga waktu kelas 6 SD di situ. Yang saya ajar anak SD, anak SMP. Alhamdulillah, saya sering ikut lomba hafal juz 30, lomba imam, lomba azan, wakili Sultan Hasanuddin, kadang-kadang wakili Mardiah. Sampai pernah ustadz saya rebutan, dia bilang ini anak Mardiah, dia bilang enggak, ini anak Sultan Hasanuddin. Dia bilang kalau mau dilihat ukur dari mana rumahnya, mana paling dekat berarti dia anak di situ. Menanglah Sultan Hasanuddin karena rumah kakek saya di sini dekat. Ini banyak ada anak yang pesantrennya ustadz kita di Skarda 2 ustadz ya. Ya, ini anak-anak yatim, alhamdulillah saya juga dekat dengan beliau. Kalau ada
Ya, rezeki-rezeki sedikit ya bisa kita bagi-bagi. Saya dek, orang tua ada semua, alhamdulillah. Saya nggak yatim. Bapak saya ada, ibu saya ada, tapi bercerai. Jadi saya ini anak broken home. Ya, saya cuma mau mengasih tahu kepada adik-adik yang yatim, yang piatu, gak usah bersedih. Ya. Sekarang saya dengan ayah saya baik-baik saja. Ini Skarda rumah kakek saya. Ya. Ini saya nggak cerita ke semua orang, Pak. Ya. Nggak semua orang tahu bahwa bapak ibu saya bercerai. Tapi kalau di Skarda hampir semua tahu, Pak. Ya. Karena saya tinggal di rumah kakek saya. Rumah bapak saya dan ibu saya waktu saya usia 1 sampai 6 tahun itu di BTP. Setelah bercerai, ibu bawa kami bertiga, saya, adik saya dan adik yang perempuan. Itu semuanya di Skarda. Dan alhamdulillah saya S3 di Sudan, adik saya yang kedua sekarang di Jakarta, dia S2 di Sudan. Adik saya yang ketiga itu perempuan, Ica, itu sekarang ikut suaminya di Saudi, di Qasim. Alhamdulillah saya, adik yang perempuan, semuanya hafal Quran. Dan alhamdulillah saya punya istri hafal Quran. Adik saya yang kedua punya istri hafal Quran. Adik saya yang ketiga suaminya sekarang S2 ilmu Quran di Saudi, hafal Quran juga. Alhamdulillah ibu saya punya 3 anak yang dibina sendiri dengan kakek, dengan nenek waktu itu. Meskipun dia tidak menikah lagi, alhamdulillah ada hasilnya. Hasilnya saya dan semua menantunya, semua anaknya penghafal Quran, semua anaknya lulus S1, S2, S3 bahkan. Dan yang terakhir menantu-menantunya semua penghafal Quran. Jadi jangan sedih adik-adik. Ya. Kalau saya disuruh milih menjadi anak yatim atau menjadi orang yang bercerai orang tuanya, saya lebih pilih jadi anak yatim. Kalau kalian tahu bagaimana itu yang namanya perceraian orang tua, berat. Dan saya anak pertama dan saya paling merasakan. Makanya anak-anak yang sudah yatim piatu, yang gak ada orang tuanya, atau mungkin ada yang sama nasibnya dengan Ustadz, orang tuanya pisah, bapaknya menikah lagi, ibunya juga menikah lagi, tidak ada yang urus dia. Jangan sedih, ada Allah yang urus adik-adik, ya. Ada Allah. Yang penting adik-adik belajar baik-baik, ya. Sungguh-sungguh belajar, dan yang paling penting jaga sholat dan rajin mengaji adik-adik sekalian. Allah nanti yang bimbing kemana arah masa depanmu insyaallah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pas waktunya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Terima kasih Pak RT dikasih kesempatan. Iya, alhamdulillah. Waktu pas Sagena saya tidak berani minta, Pak. Iya. Saya tidak berani, kasihan ya. Waktu Pak Hamzah saya tidak berani. Iya. Saya ketemu Pak RT juga di acara menikahnya Abid dan saya tidak minta jadwal Pak RT. Malu saya kalau saya minta jadwal, kasihan. Tapi karena Pak RT minta, maka saya geser semua jadwal saya. Saya bilang tidak ada masjid yang lebih harus saya perhatikan daripada masjid yang dulu saya belajar ngaji di sini. Masjid Sultan Hasanuddin dan Masjid Mardiyah di sana. Kalau Masjid Mardiyah Pak RT selalu memang dia booking saya, kalau saya sudah pulang itu dia langsung minta jadwal saya. Alhamdulillah ini setelah 12 tahun. Iya. Alhamdulillah berkat Pak RT juga kita bisa kembali bisa mengisi di masjid kita ini. Ini anak-anak yang datang, mungkin anak-anak muda lihat di Instagram mungkin ini atau di Facebook jadwalnya. Ya. Nah inilah Adin, ya, masjidku dulu kecil. Ya. Sekarang saya tinggal di Bukit Baruga. Ya, ini masjid yang saya jarang injak semenjak bertahun-tahun. Mudah-mudahan Allah berkahi masjid ini, orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada anak yatim kita, anak piatu kita, dan ustadz-ustadz kita, insyaallah dijadikan para penghafal Quran, ya, orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.